berkaitan dengan persoalan am dan kemudian khos. Jadi begini, amun itu memang berangkatnya dari lafadz kulun. Saya positifkan itu para ulama. Kenapa kok ada amun? Karena berangkatnya dari lafadz kulun. Al-mabahasul awal, pembahasan yang pertama adalah al-am. Ta'riful am, al-am mahluatan, saya tidak bacakan kalau secara lugawi. Wal-am istilahan wal lafdu al-mustaghriku li jami'i ma yasluhu lahu bihasabi wat'in wahidin mislur rijal fa innahu mustaghrikun li jami'i ma yasluhu lahu minal afrodi az-zukur. Walafdu kullu aqdin fi qaulil fuqaha kullu aqdin yushtaratu lin iqadihi ahliyatul muta'aqidaini fahuwa lafdun amun yadullu ala syumuli kulli ma yasduku alaihi annahu aqdun min ghairi hasrin fi aqdin muayyanin au uqudin muayyanatin. Jadi begini, lafadz am itu secara istilah adalah lafadz yang mencakup segala sesuatu yang pantas untuk masuk dalam ranah am itu sendiri. Contoh mislu rijal. Lafadz rijal itu fa innahu mustaghrikun li jami'i ma yaslu lahu minal afrad adzukur. Jadi am ada afrad. Rijal itu banyak-banyak orang laki-laki ya. Laki-laki yang banyak. Jadi afrodnya itu masuk pada ar-rijal. Dan kemudian walafdu kulli aqdin fi qaulil fuqaha. Semua akad atau transaksi, kullu aqdin yushtaratu lin iqadihi ahliyatul muta'aqidaini fahuwa lafdun amun. Jadi kullu aqdin dan kemudian ar-rijal ini sama-sama al-lafdu al-mustaghriku li jami'i ma yasluhu lahu yang masuk pada am. Pokoknya masuk dalam afrod tersebut itu lafadz am. Kalau secara definisi mayatanawalu am itu yang tidak secara umum kayak seperti itu kalau secara definisi. Dan kemudian alfadul umumi wasiyawuhu, dan kemudian kita membahas tentang lafadz-lafadz umum dan kemudian siwat-siwat umum atau siwat-siwat am atau lafadz-lafadz am. Wadoa al-arabu alfadun kafiratan wasiyawan muta'addidatan tufidu al-umumah. Bahwa para pakar orang Arab memberikan lafadz-lafadz yang memang bersifat umum atau am dan kemudian siwat-siwat yang berfaedah am wahiyya bihasabil istiqra' mayali. Jadi ada lafadz-lafadz am yang memang diberikan kerangka oleh para ulama, di antaranya adalah al-mufrad al-mu'arrafu bi'al al-istighraqiyah atau al-lil jinsi. Jadi di antara yang masuk dalam lafadz am adalah mufrad yang mu'arraf bi'al atau yang ditakrif dengan al-istighraq. Contohnya apa? Wasariku wasariqatu faqta'u aydihuma. Jadi as-sariku ini ada al istighraq maka dikatakan umum. Satu. Kemudian yang kedua, al-mufrad al-mu'arraf bil idhofah, dan kemudian mufrad, lafadz mufrad akan tetapi ditakrif dengan idhofah. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Falafdu maitah tufidu al-umumah. Jadi ini juga termasuk daripada lafadz yang menunjukkan atas am atau keumumannya. Karena apa? Karena al-mu'arraf bil idhofah. Kemudian al-jam'u al-mu'arrafu bi'al, dan kemudian jamak yang ditakrif dengan al. Misla qaulihi ta'ala wal walidatu yurdi'na auladahunna. Jadi ini ya, ini juga masuk dalam konsep lafadz am atau lafadz yang umum. Kemudian al-jam'u al-mu'arrafu bil idhofah, dan kemudian jamak yang ditakrif, yang dima'rifatkan dengan idhofah. Kaqaulihi ta'ala yusikumullahu fi auladikum, dan kemudian an-nakirah fi siyakin nafi awin nahi awis syarti. Misalil awal la dororo wa la diroro. Ini juga masuk dalam konsep lafadz yang am. Karena apa? Karena nakirah dalam kaumun min kaumin ila akhiri. Saya tidak bacakan secara utuh. Dan kemudian yang keenam adalah al asma al mausulah mislu man ma allazi allati wa ulad. Dan kemudian juga dalam konsep yang tufidu al umum al-fadu tufidu al umum atau yang bisa dikatakan lafadz am adalah isim mausul seperti man dan kemudian ma. Kita tahu man itu ada
kepada yang akil, kalau ma yang wiru akil, kecuali ala mukhalafatil qiyas, kadangkala ma itu diperuntukkan kepada wiru akil juga, seperti ma itu digunakan untuk akil, seperti fangkihu ma balakum. Ma ini memang secara qiyas, secara standarnya adalah untuk yang akil, wiru akil, tapi dalam ayat tersebut diperuntukkan kepada akil yang berakal. Kemudian yang ketujuh, asma usyarti, misluman ma ayun ayuma, kakaulihi ta'ala faman syahida minkumus syahra falyasum. Dan kemudian yang kedelapan adalah asmaul istifham, dan kemudian isim istifham, man ma mata wa mada ila akhiri. Dan yang kesembilan adalah alfadul jumu, mislu kullun wa jami'un wa nahwihima, misla kullin wa jami'in wa nahwihima. Di antara yang termasuk lafadz yang am adalah juga kulun. Kenapa? Karena termasuk alfadul jumu. Jadi seperti itu, karena berangkatnya dari am. Lah, am itu ada khos. Jadi seperti itu. Ketika dianggap ini maksusun, ini dikatakan kepada syariat bahwa itu pembahasan dari lafadz kulun. Jadi seperti itu. Pemandarnya. Artinya gini, kembali kepada kulun. Artinya kulun. Nah, berarti kita sepakat ya, kulun ini terus kemudian ya. Sebentar, ini ya, hukmul lafdi al-am. Ini nanti bisa ditasih oleh Kiai Ibnu Hasani. Saya membacakan saja. Bisa ditasih karena saya berbicara harus dengan redaksi. Hukmul lafdi al-am. Bagaimana hukum lafadz yang am itu? Ittafaqo al-ulama anna kulla lafdin min al-fadil umum as-sabiqati maudu lughatan ya. Listighraqi jami'i ma yasduqu alaihi min al-afrad wa huwa asy-syumul wal istighraq. Kemudian waqala al-ulama idza warada al-am fi nassin syar'iyyin dalla ala thubutil hukmi al-mansusi alaihi likulli ma yasduqu alaihi min al-afrad illa idza qama dalilu takhsisin alal hukmi bi ba'diha wa huwa qaulu jamaahiril ulama. Jadi makanya saya berikan pengantar tadi itu, bahwa am itu jarin ala umumihi inda adami wujudi tahsis atau inda adami wujudi dalilin tahsis. Jadi seperti itu sebagai pengantar, sebagai payung hukum antara am dan khos. Jadi seperti itu. Jadi para ulama itu ketika ada lafaz am dalam nas syar'i yang menjelaskan atas ketetapan hukum al-mansus alai bi kulli ma yasduqu alaihi minal afrad, yang mencakup segala afradnya, illa idza qama dalilu takhsisin alal hukmi bi ba'diha wa huwa qaulu jamaahiril ulama. Jadi seperti itu, kecuali nanti ada makhsus, ada takhsis daripada am tersebut, maka tidak semuanya kita arahkan lafaz am itu, tidak